Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada malam ini di mata kuliah analisis dan desain sistem kita masuk ke pertemuan kedua. Setelah minggu kemarin kita sedikit bahas tentang rencana pembelajaran 1 semester ke depan. Sebenarnya dalam mata kuliah ini kita atau mahasiswa diharapkan nantinya merancang ya, nantinya mampu merancang sebuah sistem informasi ya terkait dengan sistem informasi akuntansi, mungkin nanti di bidang masing-masing, karena kalau saya lihat di kelas ini rata-rata berdinas di pemerintahan daerah. Jadi diharapkan nanti bisa menyusun sistem mulai dari menganalisa cerita ya, kemudian nanti bikin flow map ya, kemudian nanti bikin flow chart, sampai nanti bikin diagram konteks dan DFD. Kemudian setelah itu nanti merancang dalam dekomposisi data ya, IRD, relasi data, kemudian nanti dalam bentuk aplikasi sederhana, mini aplikasi bisa dibilang ya. Jadi outputnya adalah mini aplikasi seperti yang ditampilkan di layar ini. Cuman ada beberapa, mungkin kemarin juga ada yang belum mendapatkan materinya, terutama terkait flowchart, data flow diagram. Maka hari ini saya menyampaikan sedikit materi, mungkin sedikit matrikulasi ya, sebagai pengantar, sebagai menjembatani teman-teman di sini supaya nggak jauh ya gapnya antara materi yang pernah didapatkan dengan harapan atau output yang bakal dicapai teman-teman di mata kuliah ini. Maka malam ini kita sedikit berteori ya, kita sedikit diskusi bahwa mata kuliah analisis dan desain sistem itu merupakan adalah lanjutan dari mata kuliah sistem informasi akuntansi ya. Jadi mungkin ada yang sudah atau yang belum, selamat menyimak saja atau bisa terlibat dalam diskusi kita malam ini, syukur-syukur, karena pencapaian mata kuliah sistem informasi akuntansi ini juga nggak bisa didapatkan dengan begitu saja, harus diikuti dengan diskusi. Maka jika ada pertanyaan yang saya lontarkan, mudah-mudahan bisa dijawab. Tidak melulu benar, nggak melulu harus pas. Yang penting kita terlibat dalam diskusi yang aktif. Oke, kita masuk ke materi, yaitu terkait dengan sistem informasi akuntansi ya. Saya mau nanya dulu ya, berarti mata kuliah ini terdiri dari sistem informasi dan akuntansi ya. Oke, maka kita harus tahu dulu bahwa dalam mata kuliah sistem informasi akuntansi ini apa yang dibahas ya. Oke, saya mau melihat mungkin Mbak Melda, ada Mbak Melda? Saya buka diskusi. Halo, Mbak Melda ada? Melda Nuril Awal ada? Iya, Bapak. Suaranya kecil Mbak Melda, bisa lebih ini? Halo, Mbak Melda? Halo, Bapak. Ya, oke. Mbak Melda, kita sedikit membahas tentang sistem informasi akuntansi nih. Menurut Mbak Bapak. Melda, sistem itu apa sih? Kita sedikit buka wawasan dulu. Sistem itu apa sih? Yang sepahamannya aja. Mungkin kan pernah lihat sistem nggak Melda, Mbak Melda? Iya, Bapak. Sering ya lihat sistem ya. Iya. Nah, sistem itu makhluk apa sih? Sejenis apa sih dia itu? Kayak berkelompok gitu ya, Pak. Berkelompok. Sekelompok, iya.
Jadi sistem tuh harus berkelompok ya. Iya betul Bapak. Pernah lihat sistem ya sebelumnya ya? Sering dong. Ya, Sistem apa yang dilihat? kalau misalkan di kantor itu kayak ada SOP gitu nggak sih Pak? SOP. Iya Oke. SOP. Saya tangkap dulu ya, Mbak Melda ya. Berkelompok Iya, ada SOP-nya ya. Oke, makasih iya, Mbak Melda. iya Bapak. Terus kemudian Yovanov ada Yovanov. Yovanov. Oke, selamat Hadir, malam Mas Yovanov. malam Pak. Ya, ini yang dari Bontang ya, kalau nggak salah ya. Siap. Oke. Kita diskusi dikit ya, nggak mesti benar, nggak nyari benar, nggak nyari salah. Kita diskusi dikit ya. Iya, Pak. Menurut Mas Yovanov, sistem tuh makhluk apa sih? Sejenis apa sih sistem itu? Sistem itu ini Pak, izin menjawab. Ya, Sistem itu sekumpulan data kumpulan data. yang dirangkai menjadi satu untuk Mm, mencapai suatu informasi. ya. Oke, jadi sistem tuh harus pakai data ya Mas Yovanov ya. Siap. Ya, oke, jadi kita ambil kesimpulannya Mbak Melda tadi ada sekelompok, ada SOP-nya, kemudian digabung dengan sekumpulan data oleh menurut Mas Yovanov ya. Oke, makasih. Saya tampung dulu ya. Saya tampung dulu. Mungkin selanjutnya Ani Maryani ada? Ada Pak. Oke. Mbak Ani, kita mau bahas tentang sistem nih. Menurut Mbak Ani sistem tuh kayak gimana sih? Serangkaian informasi ya Pak mungkin. Rangkaian informasi ya. Jadi harus ada tadi, ada datanya, ada sekelompoknya, dan harus ada informasi ya. Jadi Ya, itu bisa dikatakan sistem ya. mungkin seperti itu Pak. Mungkin seperti itu ya. Oke, saya tangkap dulu. Ada pendapat lain mungkin? Sementara itu dulu Pak. Itu dulu ya. Oke, kita tangkap ya Mbak Ani ya. Ya. Mungkin satu lagi kali ya. Mas Ferdi ada nggak? Ferdi Irawan ada? Ada Pak. Ada ya. Oke, selamat malam Mas Ferdi. Ini nih, kita lagi ngomongin sistem nih. Menurut Mas Ferdi sistem tuh sejenis apa sih gitu? Ya, sistem itu suatu komponen, sekumpulan komponen. Kalau ditarik dari kesimpulan dari teman-teman tadi, komponen itu bisa berupa informasi, Pak. Jadi Oke, informasi yang komponen membentuk informasi ya. data. Ya, Jadi harus pakai data, harus berkelompok, harus punya data dan informasi gitu ya. Itu sistem ya. Gitu Mas Ferdi? betul Pak. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kadang kita tuh berpikir terlalu menjelimet ya. Kadang tuh berpikir terlalu jauh, berpikir terlalu kompleks. Padahal sistem tuh ada di sekitar kita ya. Sistem tuh ada di sekitar kita, di depan kita, di kanan kita, di kiri kita, di atas kita. Cuman kadang kita nggak capture. Kita terlalu capture yang terlalu jauh. Ya. Misalkan saya kasih contoh misalkan ya. Saya menunjukkan sebuah sistem. Nih, saya nunjukin sebuah sistem. Mbak Anissa? Anissa Rahma ada? Saya Pak. Barusan saya nyontohkan sistem apa Mbak Anissa? Nih, Barusan. nih, saya praktekkan sebuah sistem ya. Nih. Sistem apa yang saya praktekkan Mbak Anissa? Yang di share screen bukan Pak? Yang di muka saya, di muka saya. Nih, saya praktekin ya. Sistem apa yang saya praktekin Mbak Anissa? Sistem apa? Mungkin panca indera Pak. Panca inderanya gimana? Saya ulangin ya, saya ulangin ya, saya praktekin ya. Mbak Anissa, bukan saya minta perhatian, tapi tolong diperhatiin ya. Nah, Mbak, Ya. saya praktekkan sebuah sistem nih. Oke, saya merem deh, sampai merem. Kira-kira saya mempraktekkan sebuah sistem apa, Mbak? Sistem penglihatan. Tadi kan saya merem, saya ganti, saya merem ya. Nih, saya merem ya. Saya ulangin ya. Nih. Tuh. Saya mempraktekkan sistem apa? Pernafasan. Sistem pernapasan. Betul, Mbak Nisa ya. Oke, tepat. Jadi barusan yang saya praktekkan itu adalah sebuah sistem. Ya. Tadi siapa? Mas Ferdi. Bisa buka lagi mic-nya, Mas Ferdi? Mas Ferdi ada? Masih ada? Iya Pak. Nah, tadi saya napas itu sebuah sistem bukan Mas Ferdi? Sebuah sistem Pak, Sebuah sistem. pernapasan. Oke. Saya napasnya pakai data nggak?
Enggak sih, Pak. Saya pakai informasi nggak napasnya? Kira-kira saya napas hari ini berapa kali ya? Saya pakai informasi nggak? Pakai data nggak? Enggak, Pak. Enggak ya. Oke. Jadi kira-kira siapa? Mas Muhammad Fauzi ada? Muhammad Fauzi? Muhammad Fauzi ada? Bisa bantu Muhammad Ada Fauzi? Pak. Ada Muhammad Fauzi? Eh, Oke. Ada Pak. Oke. Jadi kira-kira tadi saya praktekkan itu sebuah sistem bukan napas itu? Sebuah sistem bukan? Sistem Pak. Sistem. Jadi kira-kira sistem itu apa? Kenapa dia disebut sistem? Jadi sistem itu suatu gabungan komponen-komponen, bisa berbagai macam komponennya yang bekerja sama secara integrasi untuk melakukan suatu kegiatan atau tujuan tertentu, Pak. Ya. Oke, itu masih 30 Mas Fauzi jawabannya. Betul tapi masih 30. Mohon maaf ya. Oke. Mungkin kita perlu bernapas ya supaya tahu kita sistem itu apa. Mungkin Elisa Lailatul ada? Oke, kita tangkap dulu jawaban Mas Fauzi ya. Elisa iya. Lailatul ada? Iya, ada, Pak. Elisa ada? Ada. Mbak Elisa pernah napas? Iya, napas. Nafas ya, sering ya. Iya. Berarti sudah sangat mengetahui nafas ya. Nafas itu sistem atau bukan Mbak Elisa? Sistem Ya, itu sebuah sistem atau bukan? sistem pernafasan. Ya, Karena berarti sebuah sistem ya. iya, Oke. Kenapa Mbak yakin itu sebuah sistem? soalnya ada di sistem pernafasan kan ada sel-sel yang saling bekerja sama. Mm-mm. Jadi apa yang membuat kita bisa bernafas? Jadi harus bekerja sama, maka dikatakan sebuah sistem. Iya, Hanya itu. iya. Ya, oke, kita tangkap ya. Masih 10 nilainya, Mbak. Masih lebih bagus Mas Fauzi tadi 30. Oke. Mungkin kita sering lupa nafas kali ya. Mungkin kita nafas tapi lupa arti nafas itu sendiri ya. Saya random aja Mbak Hida. Hida ada Hida? Nggak apa-apa ya, saya buka berpikir dulu ya. Mungkin udah malam capek. Hida ada? Iya Pak, ada. Ada? Suaranya nggak ada ya? Iya, halo. Hida ada? Iya, ada Pak. Suaranya kecil ya. Mohon maaf nggak kedengeran. Oh, sebentar Pak. Ya. Nggak kedengeran, mohon maaf. Halo, apa udah masuk Oke. Pak suaranya? Mohon maaf nggak kedengeran. Maaf. Saya ganti. Yudhistira ada? Halo Pak. Oh, ada. Oke. Oke, Baik ada. ya. Ada, Pak. Hida. Mbak Ya. Hida Iya nggak Pak. nggak lupa napas kan? Enggak. Ya, Pak. Oke, habis ini Mas Yodis ya, bentar ya. Mbak Ida, napas itu sistem atau bukan Mbak Ida? Iya, sistem Pak. Kenapa yakin itu sebuah sistem? Karena menurut saya kalau sistem itu harus ada inputnya dan menghasilkan output Pak. Oke, itu Iya. aja. Iya. Oke, kata Mbak Ida ada input, ada output. Saya tangkap jawabannya kalau kita nilai itu masih 60 Mbak Ida. Sudah mendekati ya? Iya. Oke, mau nambah jawaban atau udah cukup? Cukup Pak. Cukup. Oke, kita tangkap ya Mbak Ida. Kemudian Mas Yudhistira, Iya, Pak. Gimana, Pak? mungkin bisa menggenapi jawaban Mbak Hida atau teman-teman sebelumnya. Kenapa napas itu disebut sebuah sistem? Menggenapi ya, Pak ya. Ya. Mungkin Sudah dikit lagi. nafas itu Mm. bisa dibilang sebagai sistem karena ada beberapa komponen yang dijalankan dalam sebuah serangkaian kegiatan gitu ya, Ya. Pak. Dari banyak komponen itu ya tujuannya untuk bernafas, itu ambil udara, keluarin udara, masukin oksigen, keluarkan oksigen. Itu ya jawabannya ya. Iya. Oke. Serangkaian Balik lagi ke kegiatan dari 30 beberapa jadinya komponen Mas. itu, Pak. Gimana Mas? Serangkaian kegiatan dari beberapa komponen itu tadi. Oke, jawabannya jadi balik lagi ke 30 Mas Yudhistira. Oh, siap, Pak. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kita Iya, nggak siap, nyari Pak. benar, nggak nyari salah. Kita saling diskusi, saling ya membuka pikiran aja ya. Jangan-jangan Siap, kita Pak. selama ini nggak aware dengan apa yang di dekat kita ya. Mungkin ada satu lagi yang bisa menjawab secara sempurna dan menggenapi jawaban teman-temannya tadi. Silakan secara sukarela membuka mic-nya, kemudian jawab. Silakan. Kenapa napas itu disebut sebuah sistem? Atau napas itu bukan sistem sebenarnya? Ada? Silakan.
yang mau jawab menggenapi jawaban teman-temannya? Izin, Pak. Ya, silakan. Dengan siapa ya? Nggak kelihatan. Risma, Pak. Oh ya, silakan. Mbak Risma, silakan. Mungkin kalau sistem pernapasan itu disebut sistem karena mempunyai 3 hal, itu input, ada inputnya itu pertama ada oksigen masuk, terus ada proses sama output. Prosesnya itu mulai dari masuknya ke hidung, terus nanti ada beberapa komponen lain gitu di organ tubuh, Ya. lalu outputnya itu karbon dioksida. Mungkin Iya. Oke, terima kasih Mbak Risma sudah menggenapi jawabannya. Itu nilainya sudah 90. Itu nilainya sudah 90 ya. Jadi kalau ditanya pengertian sistem itu apa, Mbak Risma sudah menjawab 90, terus 10-nya lagi apa? Jadi intinya sistem itu kalau kita contohin dengan napas, kenapa sistem itu napas itu disebut sistem? Maka kita harus mencari ciri-ciri dalam sebuah sistem itu. Ya, ketika kita mencari dengan sistem yang lain, maka kita bisa menggunakannya secara pas ya. Misalkan sistem napas dengan sistem perencanaan, samanya apa? Sistem napas dia punya input. Ya. Kita oksigen itu sebagai input, diproses menggunakan alat pernapasan, paru-paru segala macam, kemudian menghasilkan karbon dioksida. Ya. Maka dalam sebuah sistem itu pasti ada input, proses dan output. Itu dulu ciri-cirinya, ya. Kalau disamakan dengan sistem pencernaan apa? Sama. Sistem pencernaan punya input, punya proses, punya output. Kita makan itu input, diproses oleh alat pencernaan, terus menjadi tenaga dan lain-lain, itu adalah outputnya. Ya. Maka semua sistem itu dikatakan sebuah sistem jika ada input, proses, output. Sistem apapun. Ya. Jadi mahasiswa tuh kadang ngomong terlalu tinggi ya. Ini bukan teman-teman di sini ya. Suka turun di jalan, nggak salah sih. Silakan aja. Wah, sistem pemerintahan kita bobrok ya. Sistem birokrasi kita sangat amburadul. Pas ditanya sistem, ya nggak ngerti sistem itu apa ya. Padahal sistem itu tersendiri ada di tubuh kita. Ya. Nah, maksudnya kita nggak judging, kita nggak merendahkan atau apapun. Jangan sampai kita ngomong sesuatu tapi kita sendiri nggak ngerti sistem itu apa ya. Jadi sederhananya sistem tuh ya ciri-cirinya adalah input, ada proses, ada output. Nah, tadi menggenapi jawaban Mbak Risma gimana supaya bisa 100? Artinya input, proses, output tadi tidak serta-merta hanya input, proses, output aja ya. Jadi bisa diartikan input, proses, output itu harus bekerja sama. Tadi ada jawaban siapa tadi ya? Harus bekerja sama, sel-sel ya tadi nyebut ya, sel-sel harus bekerja sama secara harmonis sehingga dia bisa mencapai tujuan. Jadi intinya harus ada harmonisasinya. Misalkan kita nafas, coba dites ya. Ada input, ada proses, ada output. Oke, itu salah satu ciri. Tapi coba kalau napasnya nggak harmonis, misalkan ngirup terus langsung dibuang, gitu ya. Coba praktekin. Coba praktekin. Ngirup langsung buang, enggak. Nafas itu bisa mencapai tujuannya kalau kita bisa melakukan secara harmonis. Kita hirup, tahan, dan buang. Itu cara napas yang baik. Enggak gitu ya. Kalau itu cara napas yang ngos-ngosan, itu kurang baik. Maka napas yang baik adalah napas yang harmonis. Begitu juga makan. Ya. Nggak bisa makan sambil kerja. Bingung ya. Kalau lagi makan, makan. Ya. Kalau lagi makan, makan. Ya. Kalau lagi makan, makan. Kalau maaf ya. Mungkin ada yang lagi makan, mohon maaf. Recording in progress. Oke, di-record ya. Kalau lagi makan, makan. Jangan sampai sambil pup. Itu nggak harmonis. Ya, melanggar kodratnya, melanggar tata krama adab dan segala macam. Jadi ketika lagi makan ya sudah makan. Makannya juga harus pelan-pelan, nggak boleh satu piring, satu baskom langsung. Ya kayak Tan Boy Kun juga sebanyak-banyak dia makan ya, dia makannya sedikit-sedikit, nggak langsung sebaskom kan ya. Maka sistem itu bisa mencapai tujuannya kalau harmonis. Bekerja sama satu sama lain harus harmonis. Maka sistem itu bisa dibilang secara pengertian ya. Kadang kita susah menghafal definisi pengertian. Maka kita ambil yang simpel-simpel dulu. Jadi input, proses, output tadi kita bisa jabarkan dalam hal yang lebih definitif. Jadi bisa dibilang input, proses, output itu inputnya adalah bisa dibilang subsistem. Artinya di setiap sistem itu ada subsistem. Ya, ada subsistem, kumpulan subsistem. Tadi ada yang bilang kumpulan ya, sekelompok. Jadi salah satu jawaban. Jadi adalah kumpulan subsistem, kumpulan komponen, sekumpulan elemen, sekumpulan hal-hal yang kecil mungkin ya di bawah sebuah sistem yang dia bekerja sama dalam suatu proses ya, yang dia bekerja sama dan harmonis ya,
sehingga dia bisa mencapai tujuannya. Apapun sebuah sistem pasti, setiap sistem yang diciptakan pasti ada tujuannya. Sistem pendidikan pasti ada tujuannya. Sistem kesehatan itu ada tujuannya. Ya, sistem kemasyarakatan itu ada tujuannya. Setiap sistem itu pasti ada tujuannya. Maka input proses output tadi harus dilakukan secara harmonis. Ya. Nah, kemudian balik lagi. Nggak selesai perjawaban kita. Sistem kita udah pegang. Selanjutnya kita mau jawab informasi. Ya. Mas Irwan, ada Mas Irwan Subhan Azwari. Siap, hadir Menyimak Pak. nggak tadi barusan ya? Insya Allah menyimak Setuju nggak Pak. dengan pendapat saya tadi? Insya Atau Allah punya pendapat setuju lain? Pak. Kurang lebih setuju Pak. Setuju ya? Jadi sistem itu tidak melulu pakai data, tidak melulu pakai komputer. Di dalam diri kita itu ada sistem. Nah, sekarang kita baru jawab. Mas Irwan, menurut Mas Irwan, informasi itu apa sih? Informasi itu apa sih? Oke. Informasi ya. Ya. Berarti kalau informasi sekumpulan data yang kemudian Pertanyaan berikutnya, data itu apa? Kalau kata Mas Irwan, informasi itu kumpulan data ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, data itu apa? Berarti dari keterangan atau pernyataan mungkin ya. Pernyataan. Yang gimana pernyataannya? Yang saya itu keterangan atau pernyataan yang mungkin bisa ada maknanya, Ya. ada isinya gitu, yang bisa berupa fakta yang dapat diketahui oleh orang banyak, ya. Dan yang dapat didengar atau dilihat atau diraba mungkin seperti itu Pak. Ya, bagus sekali Mas Irwan. Komplit. Ya, kita tangkap dulu Mas Irwan ya. Kita lihat teman-teman yang lain ya. Ini sederhana, tapi kadang kita nggak aware gitu dengan apa sih informasi gitu ya. Oke, makasih Mas Irwan. Nur Laila ada? Nur Lailia? Oke, Mbak Nur, panggilnya Mbak Nur ya? Iya Pak. Ya, Mbak Nur, informasi itu apa sih? Mungkin nggak beda jauh ya Pak dari Irwan. Informasi itu sekumpulan yang tadi Irwan bilang keterangan atau pernyataan yang dikumpulkan menjadi data nanti diolah. Kalau data apa? Kalau data apa? Keterangan berupa fakta gitu Pak. Kalau informasi nggak fakta? Fakta Pak. Fakta Tapi semuanya mungkin sama fakta. Terus bedanya apa? informasi itu faktanya sudah diolah gitu. Ya, kalau data? Kalau data itu mungkin faktanya masih mentah kali ya Pak. Mentah ya. Ya. Makasih Mbak Nur. Oke, gini aja ya simpelnya ya. Misalkan ya, saya menyampaikan fakta nih, bukan hoax ya. Saya nggak bohong, jujur nih. Di Zoom ya, di Zoom mata kuliah analisis dan desain sistem hari Selasa tanggal 15 April terdapat 31 partisipan ya. Terdapat 31 partisipan, di dalamnya adalah dosen dan mahasiswa. Nah, menurut teman-teman di sini itu tuh data atau informasi? Mungkin Mas Rizky Taufik bisa bantu. Iya, Pak. Saya ulangin ya. Di Zoom mata kuliah analisis dan desain sistem ini terdapat 31 partisipan. Itu data atau informasi? Informasi, Pak. Informasi. Apa alasannya? Karena di situ udah jelas ada fakta, maksudnya udah sangat detail sekali, ada partisipannya jumlahnya 31 dan itu berupa fakta yang memang benar adanya. Memang adanya ya? Bukan data ya? Bukan, Pak. Bukan ya? Oke, makasih Mas Rizky. Saya tampung dulu. Ada yang berpendapat itu sebuah data? Izin Pak. Ya, silakan Mas Arik. Saya mau menambahkan mungkin dari yang Bapak sampaikan tadi itu sebuah informasi, namun ada data di dalamnya, yaitu jumlah partisipan itu datanya Pak, 31 orang. Jadi kesimpulannya data atau informasi? Itu sebuah pilihan. Kalau pilih apa ya? Menurut saya ini informasi yang memuat data aja. Informasi yang memuat data kekeh jadi ya. Siap. Jadi kayak hitam yang putih gitu ya. Jadi agak abu-abu gitu, dikit ya, Mas Arik ya. Siapa lagi yang bisa bantu ya? Ya, silakan Mas. Izin kalau pendapat saya berdasarkan diskusi tadi,
Ini termasuk data, Pak, karena Data, ini fakta yang belum diolah. Jadi fakta yang ya dia padanya aja gitu, Pak. padanya aja. Nah, betul. Jadi data ya. Betul, Pak, kalau menurut saya. Emang menurut Mas Dika ya, beda Hmm. data dan informasi itu apa sih? Jadi kalau menurut saya pribadi, data itu sekumpulan sekumpulan apa ya istilahnya tuh, Sebut aja nggak apa-apa. sekumpulan bahasanya apa ya, kayak sekumpulan informasi gitu, Pak. Ya, Nah, kalau berarti informasi dong. bukan Pak. Kita suka Aduh. keteker-teker ya. Data informasi ya. Data itu sekumpulan informasi itu sekumpulan data. Artinya sama aja mereka ya. Oh, maaf, Pak. Ini Gimana? kalau menurut saya itu informasi itu ini, Pak, data yang sudah diolah, jadi Data hasilnya yang sudah diolah. informasi. Nah, jadi Kemudian? data itu gitu. Kalau data itu istilahnya ada suatu apa ya? Aduh, lupa lagi saya. Jadi Oke, intinya tuh dipikirin dulu Mas. kayak Nanti kalau ketemu jawab ya. Saya coba yang lain dulu Iya, ya. iya. Oke. Ya, oke. Oke. Silakan Mas. Mungkin Mas Irwan mau ngomong kayaknya. Oh, Boleh ya mungkin nambahin atau punya pendapat sendiri? coba deh Pak. Mungkin Silakan. tadi perbedaan informasi dengan data ya. Ya, boleh. Yang mana dulu silakan. Nanti baru bisa ngejawab ini tuh informasi atau data. Oh, kalau menurut saya sih jawaban tadi ini adalah yang tadi bahwasanya di Zoom ini terdapat 31 Ya, partisipan. 31 siswa partisipan, itu merupakan sebuah data. Data. Karena kalau menurut saya itu dia masih berupa fakta yang belum diolah gitu. Kayak contohnya misalkan kalau berbicara tentang, boleh nggak sih Pak kayak menyimpang sedikit? Silakan, bebas di sini. Kayak contoh misalkan kita berbicara tentang laporan keuangan gitu kan. Kalau misalnya laporan keuangan ada berbagai macam jenis informasi, ada berbagai jenis item, ada aset, liabilitas, ekuitas gitu. Yang mana hal tersebut merupakan sebuah data yang kemudian setelah diolah, diproses sedemikian rupa menghasilkan suatu informasi berupa laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. Jadi kalau tadi Bapak bicara apakah di Zoom terdapat 31 itu merupakan data atau informasi, kalau menurut saya itu masih berupa data karena belum dapat dijadikan sebuah conclusion akan dimanfaatkan untuk apa data tersebut. Mungkin gitu, Pak. Oke, makasih Mas Irwan, komplit selalu jawabnya. Mungkin ada satu lagi yang punya pendapat. Maaf, Pak, saya izin lengkapin aja, Pak. Silakan lengkapin Mas Tadi Dika. karena saya Kayaknya meliput penasaran juga. ya. Mas Dika dulu baru Mas Iya. Yovanov ya. Siapa? Ya, maaf Pak, izin. Jadi kalau setelah saya pahamin, jadi data itu sebuah keterangan, Pak. Keterangan entah berupa entah simbol kah atau angka, tulisan, atau gambar. Nah, itu yang mentahnya, Pak. Jadi disebut data. Sekumpulan fakta itu kan. Gitu aja sih. Oke, silakan Mas Yovanov. Kita tampung tadi jawaban Mas Dika. Ya. Terkait dengan jawaban teman tadi, apakah itu data atau informasi? Menurut saya itu informasi, Pak. Informasi. Alasannya apa, Mas? Karena di situ menerangkan beberapa data yang secara faktual didapatkan dalam perkuliahan di hari Selasa lalu, Pak. Ya, berarti data dong. Merupakan data, berarti data atau gimana? Data itu, Pak, adalah sebuah fakta yang masih tadi kata teman-teman itu masih mentah, Pak, yang perlu diolah. Namun itu tidak, kenapa saya bilang informasi tadi, Pak? Karena dia sudah menerangkan suatu kejadian, suatu kondisi atau situasi di mana saat perkuliahan terdapat 31 orang siswa dan juga terdapat dosen yang mengajar. Dia itu bisa dibilang informasi, Pak. Informasi ya. Oke, makasih Mas Yovanov. Oke, bagus ya, kelas ini aktif. Jadi di kelas ini jangan takut salah ya. Justru dijadikan laboratorium, perbanyak, ungkapin aja pendapat-pendapatnya. Tadi jawaban-jawabannya udah oke ya. Jadi kan gunanya saya di sini kan sebagai fasilitator, pendapat-pendapat tadi nanti diarahkan, diluruskan. Jadi jangan takut salah ya, bagus sekali di kelas ini. Itu perlu dipertahankan di kelas, di mata kuliah ini juga, di mata kuliah yang lain kalau bisa lebih aktif ya. Karena
mata kuliah itu materi itu nggak bisa didapatkan gitu aja ya. Dikasih dosen materi terus dapat terus kita pinter, enggak. Itu harus dengan berpikir. Makanya saya ajak teman-teman di sini berpikir ya, bertanya. Itu diskusi bukan judging, bukan nakutin atau neror teman-teman ya, itu ngajak berpikir ya. Oke, bagus. Oke, kemudian kita coba jawab ya. Jawaban teman-teman tadi udah oke. Cuman masih masih galau, masih gamang ya. Artinya antara hitam dan putih itu nggak bisa tegas ya. Jadi seolah-olah ini adalah hitam yang putih, ini adalah siang yang malam. Itu kan oke, ada siang ada malam, tapi jangan dicampur gitu, karena nggak mungkin siang bercampur dengan malam gitu ya. Hitam dan putih begitu juga. Gitu juga informasi dan data. Informasi ya informasi, data ya data, itu nggak bisa dicampur. Maka kita kalau merasa kesulitan ya, kalau saya udah mentok, maka saya cari yang gampang gitu ya. Tadi kita nggak ngerti sebuah sistem, maka saya nafas. Oh, nafas itu ada dalam nafas itu merupakan sebuah sistem. Kenapa? Karena ada input, ada proses, ada output, dan secara harmonis sehingga bisa mencapai tujuan. Kalau nggak harmonis, saya nafas ngos-ngosan, ngap segala macam. Maka itu saya jadikan definisi sebuah sistem, dan ternyata cocok dengan definisi-definisi para pakar sebuah sistem. Ternyata benar. Maka kita cari yang mudah ya. Tadi pertanyaannya, ini merupakan informasi atau data? Saya balik lagi nafas ya. Saya balik lagi nafas. Coba teman-teman di sini nafas ya. Mohon maaf ya. Coba teman-teman ini nafas. Oke. Yang menjadi input dalam pernapasan kita itu apa? Mas Iqbal ada? Iqbal Nur Fauzi? Hadir, Pak. Oke. Yang menjadi input dalam napas kita itu apa, Mas Iqbal? Oksigen, Pak. Oksigen, yakin ya? Iya, yakin, Pak. Yakin Udara, ya? Pak. Ya, oke. Oksigen ya udara. Kalau misalkan saya bilang oksigen itu sebagai output, salah nggak? Nggak juga, Pak. Kenapa? Karena dalam prosesnya, dalam proses sistem pernafasannya itu nggak seluruhnya berubah jadi karbon dioksida gitu, Pak. Ya. Tapi emang ada ya keluar oksigen ya? Ada beberapa mungkin. Ada beberapa. Ini harus nanya yang ahli ini ya, sains ya. Coba Mas Iya. Ahmad tadi, maaf saya Iqbal ya. Coba Mas Ahmad tadi mau jawab. Ya. Tadi kalau kita input sebagai dalam napas tuh inputnya apa sih? Oksigen. Karbon dioksida. Tapi kalau saya bilang outputnya oksigen, benar nggak sih? Ya. Kalaupun ada, persentasenya kecil ya mungkin ya unsurnya ya. Ya, jadi salah kalau saya bilang output dalam kita tuh dalam pernapasan tuh outputnya adalah oksigen, salah ya. Benar nggak? Gimana Mas Ahmad? Jadi kalau saya bilang oksigen itu sebagai output, benar atau salah? Salah ya. Oke, kita tangkap ya. Mas Iqbal tadi menjawab benar, Mas Ahmad jawab salah. Oke, kita tangkap ya. Mungkin satu lagi, Mbak Tiara, mungkin ada Tiara? Hadir, Pak. Mbak Tiara pernah nafas? Iya, Pak. Sering ya. Kalau saya bilang oksigen itu sebagai output, benar atau salah? Kalau menurut saya salah, Pak. Salah. Karena Kenapa? outputnya itu karbon dioksida. Karbon dioksida. Oke. Cukup? Cukup. Oke. Makasih Mbak Tiara. Mas Iqbal jawab benar, Mas Ahmad jawab salah, Mbak Tiara jawab salah. Mungkin ada satu lagi yang punya pendapat oksigen itu sebagai output, benar atau salah? Mungkin ada satu lagi yang mau berpendapat. Mbak Dian mungkin satu lagi, Dian Novira ada? Mbak Dian ada? Halo, ada Pak. Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Berarti nafas hari ini ya? Iya Pak, harus dong. Menyimak diskusi kita nggak ada tadi? Menyimak Makanya. Pak, cuman tadi internet. Ada kendala, oke. Kalau saya bilang oksigen itu sebagai output, benar salah? Oksigen sebagai output, kalau menurut saya salah Pak, karena Kenapa? itu oksigen itu inputnya. Oksigen pasti input. Iya, setahu saya sih Pak. Oke. Kita tangkap ya, Mbak Dian ya. Jadi 3 jawab salah, 1 jawab benar. Maka jawabannya adalah oksigen sebagai output
Bisa jadi bisa. Kita menganggap oksigen itu sebagai input, oke? Tapi bagi tumbuh-tumbuhan dalam sistem fotosintesisnya, ya, ketika dia menyerap karbon dioksida, mereka menghasilkan atau outputnya adalah oksigen. Maka kalau saya bilang apa tadi? Oksigen adalah output, tidak bisa salah. Dia bisa benar, tapi di sistem yang lain, ya. Tapi di sistem pernapasan kita, oksigen itu pasti input. Entah nanti kalau outputnya ada berapa persen sebagai oksigen, tapi sebagian besar output kita adalah karbon dioksida. Ya. Oke. Jadi gampangnya gini. Input dan output itu beriringan. Dalam sebuah sistem itu ada input, proses, output. Output di satu sistem itu bisa jadi input di sistem yang lain. Input, proses, output. Outputnya menjadi input di sistem yang lain. Paham nggak? Jadi sistem itu saling beriringan. Sistem pernapasan kita itu beriringan dengan sistem fotosintesis. Fotosintesis atau fotosintesa ya? Fotosintesis lah ya. Jadi kita bernapas itu menghirup oksigen. Oksigennya dari mana? Dari tumbuh-tumbuhan. Ya. Oksigennya dari tumbuhan dari mana? Dari fotosintesis, dari karbon dioksida. Karbon dioksidanya dari mana? Dari hasil output pengeluaran pernapasan kita. Ya. Jadi oksigen itu bisa input, bisa output, tergantung dari sudut pandang mana yang mau kita ambil. Dari sudut pandang manusia dan hewan, binatang, oksigen adalah input. Tapi dari segi sudut pandang tumbuh-tumbuhan, fotosintesis, oksigen adalah output. Nah, mudah-mudahan ini ditangkap ya. Jadi input dan output itu beriringan. Dia bisa jadi input, dia bisa jadi output di sistem yang lain. Nah, dalam sistem informasi, ya, dalam sistem informasi, kalau tadi kan kita bilang ya bahwa sistem itu ada input, proses, output. Oke. Maka dalam sistem informasi yang menjadi input itu adalah data. Ya. Yang menjadi input itu adalah data. Sementara yang menjadi output itu adalah informasi. Itu bedanya. Faktanya bisa sama. Ya. Misalkan di sini ada, saya ulangin, ada 32 partisipan. Ini bisa menjadi data, bisa menjadi informasi. Cuman ada satu kondisi yang memisahkan kita itu menganggap itu data atau informasi. Contoh, kita menganggap oksigen sebagai input. Kenapa? Karena kita bakal mengubahnya dalam bentuk yang lain. Apa? Karbon dioksida. Tapi kalau bagi kita sudah selesai, sudah ada manfaatnya, maka karbon dioksida itu kita anggap sebagai output, manfaat. Jadi simpelnya gini, tadi jawaban Mas Yovanov sama Mas apa tadi ya, Mas Irwan ya? Iya, Mas Irwan. Bahwa data tuh masih mentah, yang harus diolah lagi. Sementara informasi itu sudah ada manfaatnya, maka dia selesai. Bedanya di situ. Jadi kalau kita berniat, ini bisa jadi catatan ya. Ketika kita berniat mengubah sebuah fakta, mengubah sebuah pernyataan, mengubah sebuah keterangan, mengubah suatu kejadian menjadi bentuk yang lain atau informasi, maka kita menganggap itu sebagai data. Tapi kalau bagi kita, oh udah selesai, udah ada manfaatnya bagi kita, maka itu merupakan informasi. Mudah-mudahan nangkep ya. Maka kalau saya balikin lagi, di kelas analisis desain sistem terdapat 31 partisipan, itu data informasi, maka dua-duanya bisa. Ya, tadi ada jawaban siapa tadi ya? Dua-duanya bisa. Tapi ada alasannya. Kenapa dua-duanya bisa? Tergantung. Kalau kita pengen mengubahnya dalam bentuk yang lain, misalkan ya, oh 30 partisipan ini, yang cowok berapa, yang cewek berapa? Itu kan udah dalam bentuk yang lain. Yang tinggalnya di Bandung berapa, yang tinggalnya di Soreang berapa, yang di Pelabuhan berapa, itu kita bentuk yang lain. Maka pada saat itu kita anggap sebagai data. Paham ya? Tapi kalau bagi kita selesai, oh 30 partisipan, oh ya udah selesai, maka itu informasi. Sesimpel itu. Banyak kita nggak ngerti ini, beda data dan informasi. Jadi jawabannya sesimpel itu. Ketika kita berniat mengubahnya dalam bentuk yang lain, maka otomatis menjadi data. Tapi kalau kita selesai bagi kita, oh 32 partisipan, oh ya selesai, maka pada saat itu juga dia jadi informasi. Sesimpel itu. Mas Irwan mungkin menanggapi? Izin, Pak. Oke, Mas Yadistra, gimana Mas Yadistra? Saya mau bertanya ya Pak. Ya, boleh. Kalau misalkan dari dua contoh tadi itu, untuk sistem pernafasan di manusia itu inputnya oksigen, kemudian outputnya karbon dioksida. Ya. Untuk sistem di tumbuhan, Ya. inputnya karbon dioksida, Outputnya oksigen. Ya. Kalau diibaratkan sebuah sistem misalkan Pak, data itu di inputnya, kemudian outputnya adalah informasi. Iya betul. Bagaimana jika beberapa informasi dianggap sebagai data, kemudian itu sebagai inputnya, kemudian outputnya ada informasi baru, Ya. itu bagaimana Pak? Apakah Ya, betul. termasuk dalam pengertian sistem juga atau? Iya.
Gimana? Jadi dia tuh Mas Yudhistira, jadi kayak jalan kaki, beriringan kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Saya tanya Mas Yudhistira, laporan keuangan tuh input atau output bagi Mas Laporan Yudhistira? keuangan menurut saya informasi, Pak. Output atau input? Output. Output, yakin? Betul. Yakin? Yakin. Tapi bagi pemilik investor, pemegang saham, laporan keuangan input atau output? Sebagai pemegang saham, Pak. Ya. Pemegang saham, Itu investor, sebagai informasi, sebagai outputnya, Pak. sebagai pemegang saham tentu itu adalah input dong. Karena dianalisis lagi kan bagi dia kan. Paham Mas Yudhis? Gini Mas, sebagai seorang akuntan, laporan keuangan itu output ya, kita sama-sama paham ya, kita sama-sama sepakat ya. Paham ya? Tapi bagi investor, laporan keuangan itu input atau output? Menurut saya output, Pak. Emang input, maaf. memang pemegang saham bikin laporan ya. keuangan? Investor bikin laporan keuangan? Enggak. Justru Iya, laporan keuangan input. dipakai sama dia ya. Iya, betul. Laporan keuangan dipakai sama dia, dianalisis sama dia ya, ditentuin rasionya segala macam kan. Ini layak Betul. diinvestasiin apa enggak gitu kan. Iya, betul, Pak. Nah, seperti itu Mas. Jadi data dan informasi itu sering berjalan. Suatu saat dia jadi informasi, suatu saat pada saat itu juga dalam sistem yang lain dia sebagai data. Iya, paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Nah, sesimpel itu. Cuman Iya. kita suka terpelintir tuh, data tuh harus angka. Kadang suka kepikiran gitu ya, bahwa data tuh harus angka. Data tuh harus ada rasionya, ada segala macam. Padahal enggak. Semuanya bisa jadi informasi, jadi data. Maka tadi saya bilang, kita napas tuh ada input, ada output. Kadang oksigen itu jadi input, kadang jadi output. Tergantung dalam sistem mana yang terlibat. Contoh tadi akuntansi, laporan keuangan itu sebenarnya output. Kita sama-sama sepakat, kita sini akuntan. Laporan keuangan itu output, pekerjaan kita tuh sehari-hari bikin laporan keuangan setiap bulan, setiap tahun. Itu tuh output kita. Tapi bagi orang lain, bagi investor, bagi pajak aja. Mas Yudhistira, bagi pajak laporan keuangan itu input atau output? Bagi pajak. Bagi Fiskus maksudnya, Pak. Apa? Sudut pandang fiskus. Ya, sebagai apa? Laporan keuangan menurut saya sebagai input, Pak. Input kan ya? Iya. Padahal kita tahu itu output, tapi bagi mereka itu input, Mas. Nah, seperti itu bedanya data dan informasi. Jadi data itu sebagai input, informasi sebagai output. Gitu. Sebagai peneliti juga, laporan keuangan itu sebagai input. Nanti menghasilkan hasil penelitian, itu jadi output. Nanti output dipakai sama penelitian yang lain, dia jadi input lagi. Input, proses, output, input, proses, output. Gitu sering berjalan. Nah, nanti knowledge atau pengetahuan atau knowledge management itu dari tadi sistem input output tadi menjadi pengetahuan nanti dan seterusnya. Begitu Mas Yudhis? Siap, Paham ya? paham, Pak. Paham ya? Terima kasih, Pak. Iya. Mungkin yang lain mungkin menanggapi, ada yang nggak setuju nggak apa-apa, nggak masalah. Toh saya nggak semuanya benar ya. Saya ada salahnya, ada kelirunya mungkin. Silakan. Cuman sepahaman saya itu mengenai sistem dan informasi. Jadi sistem itu ada input, proses, outputnya, sementara informasi itu mengolah data menjadi informasi. Ya. Jadi kalau bingung apa bedanya data dan informasi, data itu harus diolah, informasi itu sudah ada manfaat. Informasi itu harus manfaat. Kalau nggak bermanfaat dia bukan informasi, dia masih data. Dia belum selesai diolahnya. Jadi informasi itu harus bermanfaat. Kata kuncinya manfaat. Sementara data belum diolah. Begitu. Silakan, ada yang mau disanggah, ada yang perlu diluruskan, perlu ada didiskusikan lagi atau pertanyaan lagi, silakan. Sebelum kita masuk nanti ke materi, ini belum masuk materi, ini masih pengenalan ya. Silakan kalau ada lagi. Oke, saya minta bantu Mas Yovanov kalau kayak gitu. Mas Yovanov hadir? Hadir ya? Hadir, Pak. Siap. Mas, minta diulang lagi nih. Kita kan belajar tuh ngulang-ngulang ya. Ulang, udah dapet, ngerti, diulang lagi. Artinya kita paham tuh, artinya kita bisa ngulang tuh, artinya kita paham. Mas Yovanov udah paham belum kira-kira? Tentang sistem dan informasi. Paham, Pak. Paham ya? Bisa diulang nggak? Apa itu sistem dan informasi dan sistem informasi? Sistem informasi itu Recording in progress. Penggabungan informasi dan data yang menghasilkan suatu output dan input di mana itu harus saling harmonisasi, Pak. Harmonisasi.
Iya, Pak. Oke, Sehingga makasih Mas menghasilkan Silvanov. sebuah informasi. Ya, ada lagi? Mas Dika coba bantu. Davan Dika, bisa Hadir, bantu? Pak. Ya, bisa diulang lagi. Sistem informasi dan sistem itu apa? Bapak bisa diulangin, Pak? Jadi kita kan tadi udah ngulas ya, sistem, terus informasi, kemudian sistem informasi, itu apa? Jadi kalau sistem itu sekumpulan data, Pak. Kumpulan data, tetap ya, kekeh ya data ya. Kalau sistem tuh harus pakai data ya? Yang belum diolah, Pak, yang belum diolah. Enggak, kalau bicara sistem. Oh, salah. Ya ini makanya kita guna ngulang Mas ya. Khawatir waktu kita diskusi nggak nyimak segala macam. Yang rugi Masnya. Jadi sistem tuh belum berhubungan dengan data Mas. Sistem tuh belum ada data, belum ada informasi. Itu hanya komponen aja. Dia ada input, ada output. Kalau kita bicara sistem informasi, baru di situ ada data. Ya. Oke, coba Mas Irwan, coba bisa bantu Mas Irwan. Baik Pak, izin menjawab mungkin ya. Ya. Kalau tadi mungkin kalau dibilang sistem itu apa, itu kan dari berbagai diskusi teman-teman itu berupa suatu kesatuan atau komponen yang saling interaksi mungkin ya. Ya. Yang tujuannya untuk mencapai tujuan. Dimana kalau informasi itu dari berupa data-data yang sudah diolah, simpelnya itu data yang sudah diolah untuk menghasilkan manfaat. Ya. Kalau misalkan apa itu sistem informasi, mungkin sistem informasi itu bagian sebuah apa namanya sebuah kerangka ataupun ilmu yang istilahnya itu dia mempadu-padankan bagaimana suatu kegiatan itu bekerja dengan memanfaatkan informasi yang ada tadi, itu kan yang bisa menggunakan bantuan peralatan lain gitu, alat teknologi atau komunikasi itu, atau mungkin bisa disebut sebagai ilmu kali ya Pak, kalau sistem informasi itu. Sistem informasi ilmu. Iya. Bagian dari ilmu. Cukup Mas? Ada lagi? Cukup Pak. Oke. Mungkin Nah, bisa ditambah sama yang lain. Mas Irwan background-nya akuntansi kan? Betul Pak. Kalau digabung nih sistem informasi akuntansi, apa sih? Makhluk apa sih? Ya berarti kalau ini sistem nih. informasi Tadi kan kita akuntansi. udah tahu sistem informasi. Nah, sistem Betul, Pak. informasi akuntansi, kira-kira apa? Baik, kalau berbicara tentang apa itu sistem informasi akuntansi, tentunya itu merupakan suatu penggabungan ya, Pak ya, dari antara input tadi, kemudian diproses, input tadi yang berupa data-data atau informasi, kemudian diproses sedemikian rupa untuk menghasilkan output, di mana kalau di akuntansi tersebut kebanyakan tuh outputnya laporan keuangan ataupun informasi keuangan tentang perusahaannya ataupun tentang bidangnya yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau decision maker gitu buat orang yang membutuhkan. Seperti tadi mungkin selaku investor, dia outputnya tuh mungkin output dari yang lain itu menjadi input bagi investor. Karena tadi kalau misalkan kita sebagai akuntan, kita bisa mengenai data dari jurnal, kemudian diposting sampai ke laporan keuangan neraca yang merupakan suatu kesatuan cycle perusahaan yang mana outputnya itu tadi keuangan, jadikan lagi input untuk kita selaku investor laporan keuangan tersebut untuk memberikan gambaran apakah misalkan perusahaan tersebut bagus kinerja keuangannya, kemudian menghasilkan decision maker apakah kita akan berinvestasi di PT tersebut misalkan, seperti itu Pak. Mungkin ya, oke. Itu over complete ya. Kalau pakai bahasa sederhana, kira-kira Mas Irwan, sistem informasi akuntansi adalah pakai bahasa sederhana tadi yang sudah kita jelaskan. Kadang gini ya Mas Irwan, mohon maaf, masalah tuh kita terlalu permasalahin ya. Kadang kita lupa menyederhanakannya. Ya. Baik. Bisa nggak Mas? Disederhanakan. Saya coba ya Pak. Sistem informasi akuntansi itu merupakan gabungan suatu sistem yang menggabungkan antara teknologi untuk mengumpulkan ataupun mengolah
dan juga menyajikan data, menjadikan informasi laporan keuangan. Gitu. Oke, cukup ditangkap Mas Irwan ya. Kita simpan dulu ya Mas Irwan ya. Kita coba yang lain ya. Mungkin ada yang ini bisa bantu jawab. Kira-kira sistem informasi akuntansi pengertian sederhana aja. Tadi sudah kita bahas. Jawaban Mas Irwan tadi kan komplit ya. Oke, silakan. Silakan. Mbak Ajeng silakan. Sistem informasi akuntansi Ya. mungkin ya, Ya, nggak apa-apa. berarti suatu sistem untuk proses pencatatan transaksi keuangan yang akan menghasilkan laporan keuangan, gitu bukan ya Pak? Oke, kita tangkap dulu ya. Nggak sih Mbak Ajeng. Mungkin satu lagi silakan. Satu lagi Sukarelawati. Izin Pak. Izin Pak. Silakan Mbak Hani dulu tadi ya. Silakan Mbak Hani. Nanti Mas Dika habis ini. Menurut saya, Ya. sistem informasi merupakan Sistem informasi akuntansi. yang akuntansi merupakan berarti ada kumpulan sumber dayanya dulu nih sebagai input. Berarti harus ada dari segi manusia, Ya. terus ada dari segi datanya mungkin ya Pak. Ya. Terus kalau misalnya dilihat dari prosesnya, berarti harus ada prosedurnya dan Ya. ada langkah-langkahnya. Ya. Terus dari outputnya berupa informasi keuangan. Nah, dan tujuannya untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan gitu Pak dari data-data transaksi yang Ya. telah disediakan. Ya. Udah. Cukup Mbak Hani? Cukup Pak. Oke, makasih ya. Kita tampung dulu ya. Satu lagi mungkin tadi Mas Dika mau jawab. Izin Pak. Ya, silakan. Ya, jadi sistem informasi akuntansi itu adalah sistem Pak. Jadi suatu kumpulan komponen Pak, terdiri misalkan dari kayak formulir atau catatan terkait keuangan yang menghasilkan informasi keuangan Pak. Ya. Oke, Gitu. cukup. Oke. Ya, makasih. Kalau boleh saya simpulkan dan sederhanakan lagi ya. Jadi sistem informasi akuntansi itu apa ya? Sistem informasi akuntansi adalah suatu kumpulan elemen-elemen, suatu kumpulan komponen, suatu kumpulan subsistem ya yang bekerja satu sama lain secara harmonis ya dengan tujuan mengubah data transaksi. Ini kata kuncinya ya. Dengan tujuan mengubah data transaksi perusahaan atau organisasi, data transaksi menjadi laporan keuangan. Sederhana itu ya. Jadi kumpulan elemen perusahaan, elemen keuangan ya, komponen dalamnya mungkin ada SDM, prosedur, terus juga teknologi ya di dalamnya dengan bekerja secara harmonis dengan tujuan mengubah data transaksi menjadi laporan keuangan untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan. Sederhananya seperti itu ya. Tadi jawabannya udah benar semuanya. Cuman saya rangkum seperti itu. Bisa diulangin? Siapa ya? Ada yang bisa ngulang? Mbak Dian mungkin? Izin jawab Pak. Oh boleh silakan Mas Iqbal. Baik, terima kasih Pak untuk izin mengulang Pak untuk Silakan. sistem informasi akuntansi itu sekumpulan komponen yang terdiri dari laporan, prosedur, teknologi Ya. yang bersama-sama bekerja secara harmonis dengan tujuan untuk mengubah data transaksi tersebut menjadi laporan keuangan sebagai bahan pengambilan keputusan. Iya, yang digunakan untuk pengambilan. Tepat sekali. Makasih Mas Iqbal. Ya, jadi Makasih, kurang Pak. lebih seperti itu ya. Mungkin nanti ketemu pengertian-pengertian atau definisi lain, tapi kurang lebih kerangkanya seperti itu. Ya, ya itu ya. Makanya kita kelas ini diskusi dan diulang-ulang. Ya memang belajar harus kayak gitu diulang-ulang ya. Tentu teman-teman lebih paham lah. Jadi sistem informasi akuntansi itu merupakan ini ya. Kalau pengertian Joseph Wilken sama Gerald Cole ya. Jadi kerangka dan prosedur yang saling berhubungan ya. Atau fungsi utama dari perusahaan. Ini pengertian tentang sistemnya ya. Kurang lebih sama ya. Ada input, suatu prosedur, terus bekerja satu sama lain berhubungan sehingga dia punya tujuan. Input, proses, output. Pengertian mengenai sistemnya ya. Terus SIA itu sendiri apa? SIA itu sendiri adalah kumpulan dari subsistem atau komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan. Tadi ya pengertian kita semua ya. Hubungan kerja satu sama lain harus harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masyarakat menjadi informasi keuangan. Nah, nanti informasi keuangan dipakai buat pengambilan keputusan. Jadi SIA itu merupakan bisa dibilang manajemen ya, manajemen mengubah data menjadi laporan keuangan. Sesederhana itu pengertiannya. Ya nanti mungkin ketemu pengertian-pengertian lain kurang lebih
definisinya sama. Tapi seenggaknya kita udah punya kerangka berpikirnya. Oh, sistem informasi akuntansi itu sistem nih. Dia ada input, ada proses, ada output. Dan harus saling bekerja sama dan harmonis. Nah, tinggal kita masukin pengertian-pengertiannya. Nggak harus dihafal, ya. Tapi kita punya kerangka berpikir. Oke, kita langsung masuk materi nih. Kita baru masuk materi ya. Nanti silakan dibaca ya. Mungkin saya nggak bisa kasih jelasin semuanya. Silakan teman-teman baca mandiri. Jadi SIA itu pertama dia mendukung aktivitas sehari-hari perusahaan. Udah pasti. Zaman kita hidup di zaman komputer, hidup di zaman teknologi informasi, kita menggunakan sistem informasi akuntansi buat mendukung aktivitas sehari-hari. Tapi ingat ya, sistem informasi akuntansi itu kegiatan pendukung, bukan kegiatan utama. Ya. Kegiatan utama dari perusahaan, kalau kita bicara corporate ya, bukan pemerintahan daerah ya. Kalau kita bicara perusahaan, kegiatan utama perusahaan itu hanya jual dan beli. Lu jual, gua beli gitu ya. Tanpa sistem informasi akuntansi, perusahaan itu bisa jual, bisa beli. Sesederhana itu. Ya. Di pasar kita lihat, mereka nggak pakai aplikasi tuh, nggak pakai Accurate, nggak pakai apa-apa, tapi mereka bisa jualan sayur. Oke. Jadi kegiatan utama perusahaan, usaha atau apapun, organisasi atau pemerintah daerah, yaitu kegiatan utama jual beli. Kalau di pemerintahan mungkin penerimaan pajak dan realisasi anggaran mungkin gitu ya. Nanti silakan dikoreksi ya. Tapi sistem informasi akuntansi hadir itu hanya untuk mendukung. Mendukung itu maksudnya gimana? Sebagai supporting sebenarnya. Sebenarnya akuntansi itu supporter doang sebenarnya. Apa sih bedanya core utama dengan supporting? Gini. Kegiatan utama itu jual beli, contohnya ya, jual beli. Tapi dengan ada supporter, contoh sederhananya gini aja deh. Kalau main bola, misalnya cowok-cowok nih biasanya suka main bola. Mas Irwan, suka main bola nggak Mas Irwan? Suka main futsal atau apa? Nggak terlalu, Pak. Badminton atau apa? Olahraga apa? Lebih ke jogging, lari. Jogging ya. Suka ikut run-run gitu ya? Iya, Pak. Nah, Mas Irwan kalau lari sendiri, misalkan sendiri lari komplek atau di kantor misalkan, lebih semangat mana? Lari sendiri atau lagi ada yang nonton misalkan, ada yang nyemangatin? Tentu ada yang nyemangatin. Lebih ini ya, kayaknya lebih napas kita lebih kuat gitu ya kalau ada yang nyemangatin, ada yang nonton gitu ya. Betul, Pak. Lebih seru itu. Lebih seru. Iya, banyak Nah, kena. Ya, itu kegiatan supporting. Jadi supporting tuh dia tidak membantu dalam itunya ya, tapi dia meningkatkan kapasitas. Tadinya lari mungkin 5 kilo, tapi gara-gara ada yang nonton bisa 10 kilo mungkin ya. Mungkin main bola, main futsal, tadinya biasa aja main passing-passing terus cetak gol, ini ada yang nonton, ada gebetannya mungkin ya. Waduh, bola tuh dribble kemana, udah sampai depan gawang, dibalikin lagi ke gawang belakang. Artinya ada peningkatan secara kapasitas pendukungan itu. Ya. Jadi kegiatan activity supporting tadi itu sebenarnya meningkatkan, tidak menghilangkan jual beli, tidak menambah jual beli, tapi dia meningkatkan kapasitas. Contoh misalkan, tadinya pedagang sayur, misalkan sehari-hari misalnya gampangnya, dia jual beli mungkin cuma 200.000, ya tergantung dari orang yang datang ke jongkoknya dia, ke tokonya dia, ke tempat dia jual beli, mungkin 200.000. Tapi dengan ada sistem informasi akuntansi, mungkin dia jualan secara online, ya pakai software, itu dia pasarnya bisa meluas. Pasarnya bisa meluas, ya. Mungkin tadinya cuma di toko di pasar itu, terus tiba-tiba bisa secara kota, tingkat kota, kemudian tingkat provinsi, mungkin tingkat Indonesia, mungkin luar negeri. Ada yang jualan sayur dari Brisbane mungkin ya, dari Melbourne mungkin ya, mungkin dari Hong Kong mungkin ya. Artinya ada peningkatan dengan penggunaan sistem informasi akuntansi. Jadi dia hanya meningkatkan, pendukung kita itu. Bukan aktivitas utama. Aktivitas utama dari usaha adalah jual beli. Makanya jadi kata kunci bahwa SIA bukan hanya ya, SIA itu adalah pendukung, tapi pendukung yang meningkatkan kapasitas. Kemudian SIA selain mendukung aktivitas juga dia mendukung, lagi-lagi mendukung ya, lagi-lagi mendukung, tidak satu-satunya artinya ya. Artinya SIA itu mendukung proses pengambilan keputusan. Contohnya gini. Saya ya dari Bandung. Saya dari Bandung pengen ke Labuan Ratu nih, contohnya kan banyak dari Labuan Ratu ya. Saya sembarangan, pokoknya jalan aja ke Labuan Ratu tanpa lihat Google Map. Ya. Akhirnya apa risiko yang terjadi? Risiko yang terjadi saya bisa nyasar, saya bisa nggak punya kehabisan uang mungkin ya, mungkin kehabisan bensin atau kecapean atau nggak jelas arahnya.
resikonya besar. Tapi kalau misalkan saya pakai Google Map, ya, saya pakai sistem informasi lah, ya, saya pakai Google Map, saya pakai aplikasi-aplikasi yang membantu saya mencapai Pelabuhan Ratu, maka pengambilan keputusan saya jadi lebih mudah, ya. Oh, ke Pelabuhan Ratu tuh bisa lewat Ciwidey, Cidaun Selatan, atau bisa lewat Cianjur, ya, bisa lewat tol mungkin ya ke arah Bogor mungkin ya, atau pakai motor lewat selatan. Itu pengambilan keputusan relatif lebih mudah kalau saya menggunakan sistem informasi. Apalagi dalam perusahaan, ya. Perusahaan misalkan omsetnya menurun. Ini kan bisa dicek di sistem informasi akuntansi. Ini kira-kira apa penyebab omsetnya turun? Bisa jadi bukan omsetnya turun, labanya turun ya. Ini laba turun kan penyebabnya ada dua. Omsetnya turun atau biayanya naik. Itu bisa dicek dari situ. Kalau biayanya naik, ini dari mana yang bisa diefisiensi? Kalau omsetnya turun, kira-kira secara prospek marketing seperti apa yang perlu dikeluarkan, perlu digenjot aktivitasnya sehingga penjualan bisa naik. Sehingga pengambilan keputusan relatif lebih mudah. Kemudian ketiga, membantu dalam memenuhi tanggung jawab. Nah, ini paling penting, ini yang paling pentingnya. Jadi perusahaan itu kan merupakan diwakilkan sama manajer sama direktur itu untuk dikelola oleh dari pemilik perusahaan ya, oleh pemegang modal, sehingga apa istilahnya itu manajer, direktur atau yang bertanggung jawab mengelola perusahaan itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Ya, itu dengan sistem informasi akuntansi ya. Oke, nah saya skip aja ya. Ada banyak yang harus saya sampaikan. Nah, ini tadi ya. Jadi ada kejadian, ini simulasinya. Jadi ada kejadian, persepsi, ada fakta, terus transaksi, data, proses, informasi. Ya, jadi data dan informasi ini beriringan nih. Nanti informasi ini ada lagi kejadian, diolah lagi jadi data. Ini muter terus ya. Jadi kayak air hujan di laut. Ya. Jadi kalau kita bilang air hujan yang turun dari awan itu sebenarnya dari laut kan. Tapi air laut itu sebenarnya dari mana? Dari air dari sungai. Air sungai dari mana? Dari hujan dari mana? Dari laut, gitu aja terus. Jadi informasi dari mana? Dari data. Datanya dari mana? Informasi gitu terus. Jadi ada siklus yang dia nggak berhenti ya sampai kiamat ya. Saya sampaikan sekarang informasi. Nanti mungkin teman-teman di sini meneliti apa yang sudah saya sampaikan. Itu menjadi data. Data nanti jadi skripsi. Skripsi nanti jadi diteliti lagi sama orang lain. Data, informasi terus ya. Nggak beres-beres. Jadi data dan informasi beriringan jalan, layaknya kita berjalan kaki kanan, kaki kiri, kanan, kaki kiri, gitu seterusnya. Ya. Nah, terus komponennya kurang lebih ada 6 ya, kalau zaman sekarang ya. Jadi ada hardware, software, brandware, untung bukan Tupperware ya. Tupperware nggak masuk. Tupperware bangkrut ya. Gimana Mas Fauzi? Ada yang mau disampaikan? Enggak Pak, jaringannya jelek. Oh gitu. Masuk, Ya, terus ya. mic-nya nyala. Oh ya ya, oke. Mudah-mudahan nggak ganggu Mas Fauzi ya. Mudah-mudahan jaringannya nggak. Ya ya. Cuma kali doang kok Pak. Ya. Jadi SCI itu dalamnya ada hardware, saya nggak bisa jelasin ya. Hardware itu perangkat keras, software itu ruhnya bisa dibilang ya, perangkat lunaknya. Brandware itu kita manusianya, dan di dalamnya ada prosedur, ada SOP tadi ya, penjelasan siapa tadi. Dan ada database. Karena kenapa butuh database? Tempatnya data itu database ya. Data itu bersemayam, bukan bersemayam ya. Data itu dia berkenalan atau bisa berelasi dengan data-data lain, itu ada database. Nanti kita pelajarin khusus ya database. Tapi teman-teman mungkin sudah pernah tahu ya database itu apa. Jadi database itu merupakan bagian dari komponen SIA. Dan ini juga kita juga butuh jaringan kalau zaman sekarang ya, internet segala macam. Jadi nggak cukup hardware sampai database, kita butuh jaringan. Kalau di sini internet. Itu, nah selebihnya siklus-siklus ya, selebihnya siklus-siklus. Nanti dibaca sendiri nggak apa-apa ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan, tapi saya nggak bisa jelasin semua ya. Kemudian ini, yang mau saya jelaskan ini karena penting terkait dengan analisis dan desain sistem. Jadi ini konteksnya perusahaan ya, dalam artian corporate ya. Jadi fungsi-fungsi bisnis itu banyak ya, mulai dari penjualan, terus SDM, keuangan, accounting, juga produksi. Nah, itu perlu tahu bahwa dalam perusahaan itu ada hal itu. Kemudian adanya SOP ya, teman-teman udah tahu SOP itu merupakan hasil dari kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan. Jadi SOP itu merupakan dasar ya,
Jadi kalau menjual barang itu prosedurnya di mana? Itu ada di SOP. Ya, ketika menerima uang itu gimana caranya? Itu di SOP. Ketika dilanggar berarti melanggar prosedur yang sudah ditetapkan. Bisa bisa menyalahi tanggung jawab dan wewenang gitu ya. Oke, saya cepat ya. Oke, kemarin ada yang belum tahu apa itu flowchart ya. Jadi kita membuat flowchart itu mulainya dari narasi ya. Contoh misalkan permintaan barang bla 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 bla. Itu jadilah kayak gini. Ini adalah bentuk flowchart ya. Ada arus tradisional seperti ini, ada arus 3 kolom seperti ini ya. Kemudian simbol-simbolnya ini perlu dicatat ya. Nanti bisa download Visio ya. Saya punya Visio 2007. Nah, ini di sini ada flowchart nih. Nah, pakai flowchart di Visio lebih lebih gampang. Nah, ini bisa horizontal, vertikal, kita bisa pakai ini. Nah, simbol-simbolnya ini yang perlu diketahui ya. Ini yang perlu diketahui. Perlu dicatat, tapi udah direcord ya. Kalau untuk memulai satu pekerjaan ini kita pakai Terminator. Ini kita mulainya dari sini. Jadi kita mulai dari sini. Menggunakan simbol tabung. Ya. Sudah dapat belum materi ini ya? Ada yang belum? Perlu saya jelaskan nggak? Rinci arti simbol-simbolnya? Atau sudah tahu? Kalau sudah tahu saya skip. Karena penting. Gimana? Dijelaskan aja nggak apa-apa. Jelaskan aja nggak apa-apa ya. Nggak merasa terbuang waktunya, saya jelaskan lagi, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya, oke. Saya ulangin ya. Jadi dalam flowchart itu ya pertama kali yang dibikin itu bukan flowchart tapi rumahnya dulu. Misalkan kita mau bikin sistem informasi akuntansi penjualan ya. Nah, nanti yang terlibat di sini ditulis, misalkan pelanggan, misalkan penjualan, ini contoh aja ya. Dan seterusnya sampai ke bagian akuntansi. Ya. Nah, ini kita bisa lihat berapa entitas yang terlibat. Ya, ini dari mana? Itu ada dari cerita. Ya, ini dari cerita biasanya. Di cerita itu dijelaskan siapa aja yang terlibat. Ada pelanggan, penjualan, gudang, keuangan, akuntansi. Ya. Nah, kemudian untuk memulai sesuatu kita pakai Terminator namanya. Ini untuk memulai. Ya, ini untuk memulai. Jadi mulai pakai simbol namanya Terminator atau apa ya, tabung gitu ya. Tabung. Kemudian kalau kita menggunakan dokumen, maka kita pakai simbol dokumen seperti ini. Ya, ini namanya dokumen. Ya, ini namanya dokumen. Kemudian ketika dokumennya mau diproses, kita pakai manual operation kayak gini. Proses manual. Nah, ini namanya proses manual. Ya. Kecilin. Jangan lupa setiap setiap ini kita garis, ya, kita garis dari sini ke sini, dari sini ke sini. Oke. Itu 3 simbol ya, mulai, dokumen, proses. Kemudian kalau jadi dokumen yang lain ya, kita tambahkan lagi di sini. Ya. Misalkan dokumen B, ini dokumen A. Nah, kemudian kalau kita pindahin ke sebelahnya, maka kita copy aja ini. Kita copy, kita pindahin ke sini. Ya. Nah, ini bisa pakai on page ya. Oke, maaf ya, sebentar ya. Kemudian dari sini pindah ke sini, dari sini pindah ke sini. Ini pindah. Ini simbol untuk memindahkan dari halaman ke sini. Ketimbang kalau kita garis kayak gini, ini bisa kayak gini. Cuman garisnya berantakan ya. Kemudian kalau kita ini proses manual nih, tapi misalkan ada proses komputer, kita pakai proses yang kotak kayak gini. Nah, ada proses kotak. Ya. Ada proses kotak. Nah, proses kotak ini dia butuh namanya database. Tadi ada salah satu komponen SIA adalah database. Maka kita pakai simbol database-nya dalam bentuk ini. Nah, ya. Jadi ketika ada proses proses komputer, ini menggunakan database apa misalkan ya.
Nah, ini database B misalkan. Nah, kemudian nanti jadi dokumen lagi. Ya, dan seterusnya nanti sampai sini sampai sini. Kalau sudah selesai gimana? Kalau sudah selesai pakai ini, ya, pakai Terminator lagi. Ini. Selesai. Terus ada ya, kurang lebih kayak gini penggunaan flowchart. Jadi simbol-simbolnya seperti itu. Ada yang mau tanyakan dulu? Jadi ada proses, ada decision, ya. Ini saya cepat aja ya. Kalau bentuknya kayak kupat itu decision buat pengambilan keputusan ya atau tidak, ya. Mungkin besok atau besok, minggu depan atau 2 minggu lagi kita praktekin ya. Terus ada data, ada dokumen. Ini simbol-simbolnya sudah ada di sini. Silakan dibaca aja ya. Jadi ini udah standar. Jadi nggak bisa ngasal ya. Misalkan, saya mau pakai lope misalkan, nah itu nggak bisa ya. Mau pakai apa? Ini buat dokumen misalkan, ini nggak bisa. Udah ada aturannya ya. Jadi udah standar supaya apa yang kita bikin orang lain juga paham ya. Nah ini bisa dibaca guideline-nya dan seterusnya. Boleh coba mempraktekkan flowchart-nya sampai di situ. Nah nanti kita coba teman-teman mengerjakan flowchart ini, tapi nggak sekarang mungkin ya. Ya nanti kita coba latihan dulu. Segitu dulu mungkin ya, karena waktu nggak banyak, jadi saya buru-buru menjelaskan. Enaknya sih sambil diskusi kayak tadi ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu. Kenapa kita bikin gambar-gambar kayak gitu? Jadi sebenarnya teman-teman di sini diproyeksikan ini menjadi seorang analis, tidak hanya sebagai seorang akuntan yang input gitu. Satu saat kita dibutuhkan menganalisis sebuah sistem ya. Maka ini menjadi satu metode yang unik di profesi akuntansi, yaitu menganalisa proses bisnis. Mulai dari mana? Mulai dari cerita semuanya. Ketika ada klien, ketika ada pengembangan sistem, tentu kan yang dikeluarkan pertama kali ada cerita bla 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 bla. Cerita ini mengenai urutan, rangkaian cerita, rangkaian kegiatan dari A sampai Z. Dari pesanan sampai jadi jurnal, sampai jadi buku besar, sampai jadi laporan keuangan itu seperti apa? Ceritakan dalam cerita. Ya. Nah, nanti kita analisis ya, mana yang jadi proses, mana yang entitas, mana dokumen. Itu diselesaikan di sini, nanti jadi flow map ya, kurang lebih jadi flow map. Flow map ini sebenarnya hanya translating aja dari bentuk teks jadi gambar, hanya translating aja. Sebenarnya sama, ini adalah hasil dari cerita. Dari flow map nanti flowchart tadi sudah saya jelasin, kemudian nanti jadi DFD ini mulai dari komposisi diagram nih. Dekomposisi diagram ini adalah tadi flow map ini cerita-cerita tadi jadikan seperti ini. Ya. Dari flow map dari dekomposisi jadi konteks nanti jadi DFD level 0. Nah, ini agak ribet dikit ya, nggak apa-apa. Nah, nanti kita pelan-pelan ya, pakai Visio di sini. Kemudian dari sini kita ketahuan data apa aja yang muncul ya. Ada data barang, data jurnal, data pelanggan bla bla bla. Kita masukin dekomposisi data ya. Dekomposisi data nanti jadi relasi data. Ini data-datanya berelasi ternyata dalam satu database ya. Nah, baru kita jadi mini aplikasi desainnya seperti ini ya. Jadi aplikasi atau software itu nggak ujuk-ujuk jadi, tapi kita analisis dan kita rancang mulai dari cerita sampai pemodelan-pemodelannya ya. Nah, itu tujuan kita selama 1 semester ini, mudah-mudahan tercapai ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau di-sharing atau ada yang disanggah atau ada yang perlu diutarakan, silakan. Atau udah nggak sabar ya pengen praktek ya? Saya coba sharing Visio, silakan kalau mau download ya. Butuh Visio nggak? Atau sudah punya? Butuh, Pak. Butuh ya? Betul, Pak. Oke. Ini Visionya 2007 nggak apa-apa tapi ya? Nggak apa-apa, Pak. Ya. Saya copy di sini ya. Bisa nggak cara nginstalnya? Mudah-mudahan bisa ya, karena ada crack-nya ya. Pakai crack aja. Nggak apa-apa bajakan. Silakan di-download, nanti di-crack. Kalau ada yang asli silakan pakai yang asli ya. Saya nggak saranin kalau pakai ini. Tapi daripada nanti terhambat, nggak punya Visio, nggak bisa ngegambar, atau misalkan nggak mau pakai Visio, nulis manual juga nggak apa-apa. Ya. Silakan di-download.
Sudah ada belum di GCR-nya? Untuk materi Sudah, perlu Pak. saya share di GCR? Perlu, Pak. Perlu ya. Oke, gitu saya upload juga. Silakan, nggak ada yang tanyain? Jadi alatnya kita pakai Visio atau pakai alat yang lain boleh, ya. Minggu depan kita coba menganalisis sebuah cerita. Nanti saya kasih sebuah cerita, kita sama-sama menganalisisnya dalam bentuk entitas, ya, dokumen, dan proses-proses yang nanti ditindaklanjuti dalam bentuk flowmap, flowchart, BFD, sampai jadi mini aplikasi, ya. Kurang lebih seperti itu. Ini kenapa nggak bisa diupload ya? Oke, nanti saya coba lagi ya. Apa nggak bisa ya? Silakan, nggak ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup saja? Oke, kalau nggak ada, saya cukupin sampai di sini. Kita bertemu lagi di minggu depan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak.